Yo guys, selamat datang di channel Sob Ilar Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita Light Novel High School DxD Jilid 16 Part 2. Oke, let's begin. Semua orang terkejut karena mendengar nama Lucifer. Ya karena sejauh ini nama Lucifer hanya dimiliki oleh beberapa orang yang sangat kuat saja. Dan juga ternyata dia adalah kakek dari Vali Lucifer. Dan kabar mengejutkan tidak sampai di situ. Ternyata dia juga sudah dinobatkan menjadi bos baru di Chaos Brigade. Wow. Dan sama seperti Salba, si Lize ini gabut karena dunianya damai. Jadi dia memutuskan untuk menjadi bos dari para teroris. Lalu Lize mulai menjelaskan ya kalau dirinya adalah investor yang mendukung Marius. Jadi ya, klub penelitian gaib tidak dapat dengan mudah menghentikan tindakan konyolnya itu. Lalu, di belakang Lize, muncul seorang gadis mungil berpakaian gotik hitam. Dia adalah Lilith, yaitu setengah kekuatan Opis yang dulu diambil oleh Cao memakai Samael. Seketika ruangan menjadi sunyi. Ya, kalau kalian ingat, Opis yang sekarang aja udah 2 kali lipat lebih kuat dari naga surgawi di masa jayanya. Dan sekarang muncul Lilith yang notabene setengah kekuatan Opis. Kan artinya kekuatan mereka kan sama gitu kan. Tak lama Lize pergi sambil tertawa jahat. Ke arah klub penelitian gaib. Tapi sebelum pergi, Lize berbalik lagi dan mulai mengajak Issei untuk bergabung dengannya. Tapi ya, Issei menolak mentah-mentah ajakannya itu. Dia pun melanjutkan pergi. Lalu Azazel, karena dia sangat marah, dia menyentil tembok hingga hancur lebur. Lalu keluarga Gremory melanjutkan untuk kembali ke niat awalnya, yaitu bertemu dengan keluarga Vladi. Tak lama mereka tiba di ruangan Vladi dan diantar oleh maid. Dan dengan santai, ayah Gaspar menyuruh keluarga Gremory untuk duduk. Dan dia mulai menjelaskan betapa kesalnya dia akan kudeta. Dan bahkan dirinya menjadi tawanan rumah seperti ini. Di sini Issei kesal pada ayah Gaspar. Ya karena meski dalam situasi seperti ini, ayah Gaspar tetap santuy. Dan yang lebih membuat Issei kesal adalah kenyataan bahwa ayah Gaspar ini menyebut anaknya dengan kata itu, yang seakan merujuk pada sebuah barang atau orang yang tidak berguna. Dan rupanya kebencian ayahnya pada Gaspar adalah karena ibu Gaspar mati ketika melahirkan Gaspar. Ya, karena itu ibunya syok melihat Gaspar yang memiliki aura sangat mengerikan, hitam legam lah pokoknya. Kenapa gak lu cekik aja tuh bayi? Dan pelayan yang mendekati Gaspar saat itu mati. Dan ayah Gaspar mengatakan kalau itu tuh pasti kutukan instant death. Kalau kalian tidak tahu apa itu instant death, simpelnya itu serangan mematikan yang efeknya langsung membunuh seketika. Ya Lamin, gue juga ngerti kali. Ya nggak apa-apa lah, ini cuma nambah durasi. Oke lanjut. Lalu ayahnya menjelaskan lagi kalau Gaspar kembali ke wujud normal setelah beberapa jam. Lalu Issei dan Koneko mulai membela Gaspar. Ya karena mereka merasa Gaspar adalah iblis dan vampir yang baik hati. Di sisi lain, ayah Gaspar bertanya, apa kalian sudah melihat tubuh asli Gaspar? Mereka menjawab, ya tentu saja mereka sudah, ya kecuali Issei sih. Dan pembicaraan pun selesai. Sesaat kemudian, seorang pelayan mengatakan kalau Valerie ingin bertemu dengan Issei dan Koneko. Lalu keluarga Gremory dibawa ke sebuah taman dan duduk di meja. Di sebelah kiri Issei, Chrome sedang menyenderkan punggungnya pada tembok. Ya, bisa ditebak sih, dia itu mengawal Valerie. Lalu Valerie mulai menanyakan tentang Gaspar saat berada di Jepang. Dan Issei menjawab dengan bersemangat, hal-hal baik apa saja yang mereka lakukan selama ini. Oh iya, dan alasan Gaspar suka dengan cross dress itu, ya karena si Valerie ini. Jadi pas Gaspar masih kecil, dia itu didandanin oleh Valerie. Lalu
Valeri mulai ngomong ngelantur lagi dan Koneko menjelaskan ya kalau yang diajak bicaranya itu adalah spirit negatif. Dia bisa tahu karena kakaknya juga memiliki aura seperti itu. Lalu Valeri mulai memasang wajah sedih. Secara kasar, Isai tahu akan keadaan Valeri ini. Dia itu kan putri ya. Jadi kehidupannya itu tidaklah bebas. Dan dia sudah dipenjara seperti itu sejak kecil. Bahkan sekarang, setelah kekuatan Longinus Holy Grail bangkit, tekanan akan kekangan itu semakin meningkat. Mengingat si santuy Marius dengan mudah memanfaatkannya. Tak lama, Marius datang, mengganggu obrolan keluarga Gremory dengan Valeri, dan bertanya, apakah aku mengganggu? Ya lalu saya menjawab dengan tegas, iya, kalau bisa cepet aja lu ke isekai, ketabrak mobil gitu kan. Di sini, Gasper mulai meminta Marius untuk melepaskan Valeri. Lalu Marius mengatakan akan melepaskan Valeri, ya asal Holy Grail dan Ratu Baru bisa didapatkan. Wait. Mari kita analisis sebentar ya. Ini kan Longinus ya kalau kalian sering nonton Naruto gitu. Sama seperti Biju. Dia itu kalau wadah lamanya mati, maka dia akan mencari wadah baru. Nah, kalau dia ingin dipindahkan secara paksa gimana? Akankah wadahnya mati gitu? Sejauh ini belum ada kasus pindah tangan Longinus yang terjadi ya. Indra juga kan cuma menyita True Longinus dari Cao Cao. Entah dia pakai atau tidak kan kita tidak tahu. Dan lagi, itu cuma tombak kan, berbeda dengan Longinus lain yang notabene dirasukin ke dalam tubuh. Ada satu Longinus yang menarik, yaitu Regulus Nemea. Oke lanjut. Singkat cerita, pertemuan mereka berakhir dengan penuh kecurigaan pada Marius. Lalu Issei, Asia, Xenovia, Irina, dan Rosewise berjalan-jalan di kota. Makeno dan Rias masih di kastil ya, mencoba berdiskusi. Dan Azazel bersama Gasper sih. Di sisi lain, Kiba masih menjadi pengawal Rias. Lalu Irina dan Xenovia mulai bernostalgia tentang betapa sulitnya menjadi warga asing. Ya karena penampilan mereka sangatlah menonjol. Dan juga warga sekitar terkadang barbar. Asia juga sama. Awalnya dia merasa takut pada hal-hal baru di Jepang. Tapi tidak sedikit orang baik sih di sana. Yang dengan senang hati membantunya. Di sini, Issei mulai memperhatikan sekeliling. Ya, meski ini masih sedang musim salju, tapi tidak menjadi hambatan untuk warga sekitar beraktivitas. Ya, mengingat mereka adalah vampir, ya tidak akan kedinginan gitu kan. Di sisi lain, ternyata mereka diikuti oleh beberapa orang dari kastil. Ya, karena mereka ini kan tamu, jadi wajar dong kalau dikawal, pikir si Issei. Tapi tetap saja risih sih kalau diikuti seperti itu. Kan lebih baik kalau kemari dan kita belanja bareng gitu kan. Lalu, mereka mulai berjalan-jalan ke toko-toko dan berhenti di sebuah toko. Di sini, Issei melihat Lilith yang sedang memperhatikan sebuah pajangan mainan. Lalu Issei memberikan mainan itu yang dilirik oleh Lilith. Prediksi saya nih ya. Kayaknya ada dua kemungkinan untuk Lilith ini. Pertama, dia akan bergabung kembali dengan Opis. Atau kedua, dia menjadi dua orang yang berbeda, tapi kekuatannya gila seperti Zeno. Ya, kita tidak tahu kan. Lalu, setelah memberikan mainan itu pada Lilith, Issei berniat pergi. Namun, sebelum melangkah, Lilith menarik baju Issei dan berkata kalau dirinya lapar. Lalu Issei mengajaknya bersama dengan rombongan untuk makan di restoran. Di sini, Lilith mulai makan dengan cara seperti anak-anak dan mulutnya belepotan. Lalu diusap oleh Asia. Lalu Xenovia mulai memikirkan kalau setengah dari Opis ini mulai dekat dengan mereka kan. Tapi Issei mengatakan untuk jangan berbuat hal-hal aneh. Perasaan saya aja atau emang Issei ini makin dewasa ya sekarang? Atau emang dari dulu pikirannya selalu serasional ini ya? Oke lanjut. Kemudian Lilith tiba-tiba mengendus bau Issei. Nampaknya dia tertarik. Lalu Lilith mengatakan kalau baunya mirip seperti Lilith. Di sini Issei menyadari kalau Lilith ini seperti kopi dari Opis yang asli. Dan ya benar, dia itu benar-benar seperti Opis yang asli. Dia itu polosnya gak ketulungan. Lalu Issei memperkenalkan dirinya. Dan Lilith kesulitan memanggil namanya. Dan memutuskan untuk pulang. Beberapa menit setelah jalan-jalan, akhirnya Issei dan rombongan pulang. Lalu Issei mulai menjelaskan tentang semua hal yang terjadi pada Azazel. Mulai dari keadaan kota hingga Marius yang berjanji untuk melepaskan Valeri.
Lalu Azazel memanggil Akeno, Rias, dan Issei ke pojok ruangan. Seperti yang dia duga, Azazel membicarakan tentang Marius yang mungkin akan mengambil paksa Holy Grail dari Valerie dengan iming-iming kebebasan. Di sini semuanya setuju. Lalu Issei mengatakan dengan nada berat, ya kalau dirinya ingin membawa Valerie dengan paksa, ya meski itu artinya dia harus melawan dua naga kuat sekaligus. Ngomong-ngomong jangan lupa Grendel ya, bisa disummon kapan aja loh. Lalu Azazel mulai menjelaskan kalau selama 2 hari ini dia melakukan penelitian bersama dengan para ilmuwan. Ya penelitian yang dimaksud itu sih berbagi informasi, dan Azazel mendapatkan informasi kalau banyak hal vampir yang memiliki secret gear, dan lagi ada cara untuk mencapai balance break itu. Dan dijelaskan oleh si Cao Cao. Buset dah si Cao Cao ini ya, lu ikut-ikutan ke vampir loh. Lalu Azazel juga mengatakan kalau dirinya sudah laporan pada Sarzik untuk jaga-jaga. Tapi ya karena lawan mereka ini adalah Lucifer yang notabene adalah salah satu dari 3 kekuatan terkuat. BTW, yang terkuat di sini maksudnya Lize, Ajuka, sama Sarzik ya. Buat jaga-jaga kalau kalian pikir ya Vali yang termasuk. Tak lama, Benia datang dari lingkaran sihir. Di sini Issei mengatakan kalau mereka memiliki rute pelarian yang disiapkan oleh Benia. Dan Issei berpikir, mungkin ruangan ini nih yang dimaksud. Ya, karena Benia ini bisa menghilang dengan sekejap mata. Dan muncul dengan sekejap mata juga. Lalu di sana juga masuk Rugal dan Elmen. Ngapain ini si Eneng galak ke kediaman faksi Tepes? Lalu Elmen menjelaskan kalau Marius akan memakai kekuatan Holy Grail dalam waktu dekat, dan itu adalah fase terakhir. Bisa diasumsikan kalau itu penyerangan habis-habisan, atau akan terjadi perang besar juga memungkinkan sih. Tapi Elmen melanjutkan kalau sebenarnya dia merasa kalau Marius akan berusaha untuk mengambil alih kepemilikan Holy Grail. Lalu Issei menjelaskan, ya kalau kita udah tahu gitu kan. Lalu pertanyaan terbesit di mulut Gasper. Apa yang akan terjadi jika Holy Grail dikeluarkan dari tubuh Valerie? Dan dengan sigap Azazel mengatakan kalau Valerie akan mati. Jadi prediksi saya di atas bener ya. Oh ya BTW, saat saya nulis naskah ini, saya juga sambil baca ya. Jadi saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi di part selanjutnya, atau apa yang akan saya katakan di bawah gitu loh. Oke lanjut. Lalu Rias memeluk Gasper yang terpuruk. Dan dia mengatakan kalau jarang-jarang kan melihat sampah seperti itu. Ya sampah seperti Meres itu langka, tapi sulit untuk diurai. Lalu cahaya muncul di sisi lain kastil. Azazel dengan segera tahu kalau itu adalah ritual untuk mengambil Holy Grail. Sontak semua orang terkejut. Lalu Elmen mengatakan pada keluarga Gremory untuk segera lari dari sini. Di sini Issei membantah perintah Elmen. Lalu Elmen tersenyum dan mengatakan kalau Ratu Carmilla juga menginginkan bantuan dari mereka. Ya antum waras gak sih? Itu musuh manggil 3 naga jahat seenak jidat. Belum lagi ada salah satu dari 3 iblis terkuat. Sementara di sisi Elmen mereka gak punya apa-apa gitu kan. Kalau mereka menolak tawaran dari keluarga Gremory. Lalu Issei berprotes kecil. Ya karena dia ini, si Elmen ini sundarnya tingkat dewa kayaknya. Lalu Elmen kembali menghilang dengan lingkaran sihir milik Benia. Dan di sini keluarga Gremory ditambah Azazel, Rugal, dan Benia sudah membulatkan tekad mereka untuk menyelamatkan Valerie. Pertempuran sudah ada di depan mata dan bersambung. Issei ini emang sih dia itu tokoh utama, tapi ya gitu kan kenapa cewek-cewek itu berputar di sekeliling dia. Oke, thanks for watching and titik. Bye bye.